berat rasanya menuntut ilmu itu, tapi lebih berat lagi kalau kita nggak belajar. Lebih berat lagi kalau kita bodoh terhadap agamanya kita. Lebih bagus kita merasakan keberatan, kepayahan itu sejenak, dibandingkan kita akan merasakan kepayahan sepanjang hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka jamaah sekalian, penting di antara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau ini, semoga bisa kembali memicu, memompa semangat kita untuk terus bersemangat mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Sampai di pembahasan yang kelima, kata beliau, adabut talib fi hayatihi al-ilmiyah. Adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiah. Kibarul himmah fil ilm, ini sub pembahasannya. Kibarul himmah fil ilm, bahwa seorang penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin dan muslimat secara umum harus membangkitkan himmahnya, motivasinya, semangatnya untuk mempelajari agama Allah. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari agama Allah. Tidak usah malu di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Diri kita sendiri jemaah sekalian masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang nantinya dari temannya kita yang lainnya akan membantu kita. Kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya kita, perbuatannya kita selama di dunia ini. Maka besarkan terus semangat kita, motivasi kita untuk mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bujang ataukah sudah berkeluarga, masih muda ataukah sudah tua, sama kita semuanya terus memiliki kewajiban untuk mempelajari agama Allah. Banyak tuh dari sejarah-sejarah yang dinukilkan dari kisah perjalanannya para ulama. Ada di antara mereka itu belajar usianya 40-50 tahun, kemudian tampil sebagai seorang ulama. Bayangkan, belajarnya itu bukan umur tamat SD, SMP ya, tapi di antara mereka ada yang belajar agama konsentrasi umur 40 tahun, 50 tahun. Di antaranya Al-Imam Al-Kisai rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Jadi ini perkara yang selalu harus kita tumbuhkan dalam dirinya kita. Ambil bagian dari menuntut ilmu agama Allah. Kalau kita nggak bisa seperti keadaan dan kondisi para santri dan santriwati di pondok-pondok pesantren, ya ambil dan siapkan waktunya kita untuk mempelajari agama Allah dari apa-apa yang dimudahkan oleh Allah. Ma la yudrak kulluhu la yudrak julluhu. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Sesuatu yang tidak bisa kita raih semuanya, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya. Kalau kita memang nggak bisa konsentrasi penuh untuk mempelajari agama Allah, maka ambil bagian dari waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah. Sudah, anak mau belajarnya itu setelah sholat subuh, itu waktu saya yang paling tepat, ya belajar, konsentrasi, nggak usah pikir yang lain ya. Kayaknya waktu yang pas saya belajar agama ini, ikut majelis ilmu setelah maghrib sampai isya, ya pakai itu, pakai, gunakan ya, gunakan secara kontinu. Kemudian kita masuk, kata beliau, wattahalli biha yaslubu minka safasifal amal wal a'mal,
maka berhias dengan motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, akan membuang semua angan-angan dan perbuatan rendah dari diri kamu. Munculnya angan-angan, jamaah sekalian, itu salah satu penyebabnya karena orang itu loyo dan kurang di dalam motivasi, semangat, terbuai dengan angan-angan. Maka Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah memberikan komentar dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid ini, kata beliau, hadza sahihun, maka ini adalah ucapan yang benar, bahwa ketika seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus penuntut ilmu, menghiasi dirinya dengan semangat motivasi yang tinggi, maka akan hilang angan-angan dan perbuatan-perbuatan yang jelek, hina dalam dirinya. Wal amal hiya ayatamannal insanu syai'a duna sa'i fi asbabihi. Dan yang namanya amal itu adalah angan-angan seseorang tanpa disertai usaha, tanpa disertai ikhtiar. Ingin meraih sesuatu tapi tidak disertai dengan usaha. Ya, contohnya seorang penuntut ilmu di pondok pesantren misalkan, ingin menghafal Al-Quran tapi nggak pernah berusaha. Ya, ingin bisa bahasa Arab tapi nggak belajar nahwu dan ilmu sorof, ya gimana mungkin? Belajar bahasa Arab itu tidak dikuasai, tidak kemudian bisa pintar dengan cara tidur kemudian mimpi bangun sudah pandai bahasa Arab, nggak ada tuh. Ya, apalagi orang gila mau dijadikan wali, gak akan mungkin. Ilmu agama itu didapatkan dengan bersusah payah. Makanya kata para ulama, la yunadul ilm birahatil jism, enggak akan didapatkan ilmu itu dengan santainya badan, gak ada tuh. Orang-orang yang duduk dan berdiri di hadapan kita sebagai seorang imam itu nggak muncul seketika untuk menjadi imam, ada prosesnya. Mereka kurang tidur jamaah sekalian demi untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat ada seorang ulama, masya Allah kok pandai sekali. Ada seorang ustadz, kita lihat masya Allah kok keluar terus dalil-dalil, kaidah-kaidah dari mulutnya. Jangan kita lihat ketika kita melihat dia telah jadi demikian, jadi seorang ustadz, jadi seorang syekh, jadi seorang ulama. Mereka jadi tampil di hadapan kita itu setelah melalui proses beragam cobaan dihadapi oleh seorang penuntut ilmu. Mereka harus merelakan untuk meninggalkan makanan-makanan yang enak, harus bertarung dengan panasnya cuaca ataukah dinginnya cuaca, harus rela untuk mengurangi tidurnya, makannya. Itu semuanya dalam rangka untuk meraih ilmu agama. Orang yang bersungguh-sungguh saja belajar ilmu agama belum tentu dia bisa maksimal untuk meraih ilmu agama. Lah bagaimana dengan orang-orang seperti kita ini jemaah sekalian, yang setengah-setengah saja belum tentu bisa dikatakan setengah-setengah dalam menuntut ilmu. Ya, maka ini perkara yang harus selalu kita tumbuhkan semangat semuanya kita, karena belajar itu luar biasa, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Walhamdulillah, kan enak kalau istri kita ada permasalahan dalam bidang agama, kemudian bisa kita paparkan kepadanya, bisa kita jelaskan kepadanya. Kalau anak kita ada permasalahan
yang dihadapi dalam permasalahan agama, kemudian kita bisa jelaskan, walhamdulillah. Ada permasalahan di keluarganya kita, di masyarakatnya kita, kemudian bisa kita memberikan arahan dengan bimbingan agama. Tidak ada orang yang menyesal karena belajar agama itu. Mulia, mulia.